Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ah, Tokusatsu seperti biasa teman-teman. Heeh, Ini Tokusatsu nostalgia sebenarnya. heeh. Bagi yang pernah nonton, bagi yang nggak pernah ya. Ini agak kerucut ya. Betul sekali. Kemana sempat ada yang nanya juga di kolom Heeh, komentar kan. Kita udah bahas Zabogernya. heeh. Sekarang Lion Maru. Lion Marunya. Kaiketsu Lion Maru. Aku tuh cuman inget kostumnya. Boneka ondel-ondel. Heeh. Aku tuh samar-samar pernah nonton dulu kalau nggak di DVD atau di Iya, iya, mana iya, gitu. iya, iya. Tapi bukan hal yang nempel buatku ya Ya, Lion Maru. ya, ya. Nah, Mas Betul. Bagas, Mas Bagas gimana? Mas Bagas. Aku nempel banget karena aku rutin nyewa video kaset VHS ya. VHS atau Betamax. Aku sangat. Gap umurnya sudah terlihat, Mas. Kemarin ada yang komen Ultra Seven tontonan bapakku. Ya. Nah, aku juga nonton itu di TVRI. Berarti bapakmu adalah. mungkin bapaknya itu pas nonton di TVRI itu bapaknya Udah kerja udah atau kerja. kuliah. Sampai Kalau kan aku masih masih SD. kecil ya. SD ya? Ya, 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 Nah, ya. SD. Jadi TVRI tapi beneran. TVRI. Kalau Ultraman Hayata di RCTI. Kalau Ultra Seven di TVRI. Gitu. Nah, balik lagi ke Lion Maru, aku sangat nempel karena zaman dulu nggak punya pilihan. eh TV swastanya pada saat itu mungkin RCTI baru-baru ada aja sih. Mungkin SCTV malah belum ada. Jadi ya apapun yang dirental video Hmm. itu ya aku sewa Riz, yang berbau tokusatsu. Kita kan nggak ngerti tokusatsu ya, cuman Yang berbau superhero. superhero tayangan anak lah. Kayak Ya, gitu lah. sama kayak ketika dulu tuh aku beli CD bajakan ya. CD Hmm. bajakan tuh semuanya tahu beli. Ada Power Rangers apa pada saat itu Ultraman. Ultraman, Ya, Power ya, 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 Rangers, ya. Kamen Rider, Ya. covernya Power Rangers, Iya, isinya iya. Kamen Rider Vice, begitulah. Wow. Oke. Ya, semacam itu. Tapi karena aku seneng era samurai, era ninja. Aku nggak terlalu seneng era cowboy ya. Meskipun mungkin enggak ding, cowboy lebih lebih modern. Tapi eh, settingnya Lion Maru tuh menyenangkan sekali karena era ninja dan samurai dan klenik dan musuhnya kan mistis ya. Musuhnya tuh apa? Bukan demon, ya demon sih, creature gitulah. Jadi menurutku menarik. Zaman dulu tidak melihat looknya Lion Maru tuh sesuatu yang konyol sih. Kalau sekarang kepalanya gede. Mas Bagas silakan ngomong. Saya cari ini gambarnya Lion Maru. Iya. Di YouTube kayaknya ada teman-teman. Di YouTube kayaknya ada episode-episode lengkapnya kayaknya. Bukan dari P Production official channel sih. Ini produksi dari P Production. P Production itu pada masanya di era tahun 66 pada saat kemunculannya Ultraman pertama sampai terakhir itu di era 7980 itu berusaha untuk menandingi. Nah, itu dia. Nah, mengerikan sih zaman dulu. Ya aku tuh apa ya? Nggak nyampe karena serem Mas nontonnya Mas. Iya. Jadi Buat anak-anak ya, buat buat ukuran anak anak-anak, SD pada matanya kan aku ya. tajam gitu. Balik lagi pre-production tahun 66 sampai 80 itu berusaha ada di antara Toei dan Suburaya dulu. Jadi pre-production itu juga punya Kyodai Hero atau Giant Hero, itu juga punya Denjin Zaboger yang pernah kita bahas itu juga pre-production, sama aja gitu. Tapi memang karakter mereka tuh absurd, aneh memang. Emang aneh aja gitu. Ini kayak mungkin ya itu kan ngasih alternatif alternatif ya. Jadi tontonan. Suburaya udah dengan itu kelihatan jalannya nih Suburaya. Toei itu dengan ya Kamen Rider, berbagai Super macam Sentai, eksperimennya, tapi kan koridornya selalu itu tuh. Nah, dan pre-production nggak ketemu. Nggak punya koridor, jadi koridor. kayak Zaboger sama Lion Maru itu kan bukan hal yang bisa ditarik ya. Ya. Betul. Nah, Lion Maru itu tokoh utamanya Shishimaru, terus kemudian di episode berapa belasan kalau nggak salah ketemu rivalnya dia Tiger Joe. Tiger Joe itu yang ini ya? Betul, yang lebih konyol. Nah, bukan maskot biskuit ya teman-teman, itu bukan gitu. Tapi menarik sih, rivalry mereka menarik. Kasihan stuntman-nya. Konsepnya bagus. Aku akan bertindak sebagai asisten, Iya. menampilkan gambar.
Konsepnya sebenarnya bagus ya, tapi ya kalau ditonton sekarang memang off banget, sangat off. Musuh-musuhnya apalagi gitu. Tapi anehnya ini tuh bertahan 54 episode. Kalau nggak 52, 54. 54 episode. Ini tuh Tiger Joy yang versi baru, teman-teman. Ini Fun Lion Maru kalau nggak salah. Atau Lion Marunya versi Fun Lion Maru. Itu sequelnya. Sequelnya tapi Lion Marunya udah pakai jetpack. Bisa terbang gitu. Itu kayaknya nggak sukses. Kayaknya nggak banyak orang bicarakan juga Fun Lion Maru itu. Fakta kalau dia bertahan 52 episode itu kan berarti pada saat itu pasarnya ada kan. Karena emang pada tahun itu ya, tahun berapa ini? Tahun 72. Itu kan masih 72. memang masih masa-masa keemasan Tokusatsu kan Mas ya. Iya, Kamen Rider masih tayang. Kamen Rider masih awal Kamen Rider tayang, masih tayang. jadi memang pada saat itu tuh tontonan Tokusatsu dalam bentuk apapun, makanya pada kalau mau nyari Tokusatsu yang kacau, yang chaos, yang unik, yaitu mediumnya ada di situ. Kita pernah ada kontennya, nanti aku tampilkan di belakang. Yes. Makanya ini Zaboger juga bisa terrealisasi karena hal itu. Iya. Kalau ngomongin konsep doang oke, Mas. Iya, betul. Dari sudut pandang kita sekarang ya, Betul. kalau ngomongin konsep doang. Betul. Seandainya dijadikan, cuma masalahnya kan kostum ya pada saat itu ya, yang kemudian dibawa sekarang tuh jadi off. Pernah di remake di tahun 2006, bentuknya jadi bagus, tapi secara produksi P-Production ini memang unik. Produksinya tuh kalau Toei Subraya kita nonton tuh masih enak, masih oke. Kalau P-Production ini penuh dengan absurditas produksinya, deliverynya. Jadi nggak enak, teman-teman bisa nyari deh. Aku nggak cocok juga yang 2006 itu nggak sempat ngecek ya satu episode. Iya. Nggak dapet. Aneh. Emang nggak enak. Tapi pada saat itu tontonanku itu model-model yang udah agak adult ya. Aku nonton Landmark itu 2008 atau 2009. Kayaknya 2006 tuh ada Garo juga mungkin. Ya, mungkin ya. Garo aku nonton Garo pada saat itu. Exposure gue itu udah Garo, udah apa namanya? The First, The Next. Jadi, ada Ultraman Nexus juga yang dewasa. Ketika nonton Landmark itu bilang jelek juga enggak, tapi penempatan humornya juga aneh. Ini apa maksudnya? Iya. Mungkin kalau mau disebandingkan, mohon maaf ya, Cutie Honey. Betul. Kalau mau dibandingkan meskipun level absurditasnya. Meskipun itu movie ya. Enggak ada serinya. Ada serinya. Enggak nonton berarti aku serinya. Kacau banget sih. It's not a bad thing but not that good. Iya. Ya nanggung aja. Sekadar ada aja. Tapi jadi cult ya. Jadi cult. Karena ya itu tadi konsepnya memang keren. Zaman dulu anak-anak seusiaku yang nontonnya Lion Maru di video VHS atau Betamax itu senang banget dengan mekanisme perubahan wujudnya kan. Kazeo Hikario Ninpo Shishihenge. Nah, itu dia. Jadi dia ngambil di kiri itu pedang pendek, apa mungkin kodachi atau nggak tahu sih, tapi katana pendek, nggak tahu namanya apa. Dia tancepin ke tanah, terus dia gini nih kalau nggak salah. Gini, Kazeo Hikario Ninpo Shishihenge, baru pedang di belakangnya itu rantainya kebuka. Begitu rantainya kebuka, baru bisa diambil dan dia berubah gitu. Nah, dulu aku ngefans nih sama si Saori zaman dulu. Terus itu Sisi Maru sebelum berubah jadi Lion Maru. Tunggangannya adalah Pegasus, kuda bersayap yang sayapnya tuh kayak dari triplek yang dibungkus sama busa-busa styrofoam gitu. Jadi ya begitulah gitu di zaman itu. Menariknya adalah ini tuh endingnya, seingatku teman-teman, seingatku endingnya dia mati sih, mengorbankan diri. Musuhnya gede banget, kayak gunung. Nah itu kudanya, sayapnya kadang-kadang sengkleh sebelah. Kudanya patah. Beneran ya? Kudanya beneran. Nah ini kemudian kalau mau di pairing itu mungkin nuansanya kayak Jiraiya. Iya. Nuansanya kayak Jiraiya. Cuman bentuknya Jiraiya kan lebih enak dilihat ya. Gitu mungkin. Ya aku tadi juga pas browsing itu juga pikiran deh kok kayak Jiraiya. Iya. Sama-sama sebenarnya bukan samurai sih, ninja harusnya sih. Tapi ya dia di sini samurai sih Mas. Samurai ya. Iya. Jadi gitu. Sisi Maru sendiri outfitnya ada kayak koboynya, ada rumbai-rumbainya.
gitu. Pada saat itu kan juga Wild West West kan populer, populer juga ya. Jadi betul, betul. Toei itu bukan Toei, Jepang itu menganut teori adopt and adapt. Betul. Bahkan Jadi, dari tokusatsu pertama. makanya sci-fi-nya kuat dulu. Mereka tuh sangat tidak malu-malu untuk mengcopy, lalu dikreasikan sedemikian rupa jadi either jadi bagus atau jadi ngaco sekalian. Star Trek tahun 65-an atau 60-an sekian di Amerika sukses, ini kalau dibawa ke Jepang jadinya gimana ya gitu loh. Jadi ada National Kid, ada macam Buck Rogers, ada juga diadaptasi ke yang udah Jepang. nonton konten kita Gavan pasti tahu lah Gavan dari mana ya. Yang jelas sih Leon Maru ini tidak bisa dipungkiri memang salah satu yang apa ya, untuk anak-anak seusia pada saat itu kalau nontonnya itu memang pas SD dengan mindset pada saat itu mungkin akan bisa menikmati. Itulah kenapa nggak bisa nikmatin. Betul. Karena ketika aku nonton tokusatsu yang ditakasihkan itu udah levelnya Power Rangers. Ya, udah high lah levelnya, udah high end pada saat itu. Levelnya udah tokusatsu tahun 90-an kan. 80-an akhir 90-an. Makanya Leon Maru itu terasa sangat off loh. Sedangkan Mas Bagas nontonnya ketika Ultraman pertama, Kamen Rider pertama, jadi masih oke ngelihat Goofy-nya gitu. Aku pun bisa nonton Kamen Rider Showa itu kan setelah baca Spirits. Iya sih. Baru bisa nonton Showa. Karena ngerelatekannya agak rumit memang dengan teknologi zaman itu. Ya aku nggak ngerti apa-apa kan. Bayangin habis nonton Kuga disuruh nonton Ichigo. Waduh. Oke. Kacau, tapi habis nonton Spirit, jadi itu loh, jelek atau enggak, bagus atau enggak itu bisa menikmati atau enggak itu kalau ngomongin tokusatsu adalah tergantung pada kamu besar di zaman apa, kamu pada saat itu menikmatinya apa. Jadi kalau ya di bawahnya udah susah. Bukan berarti nggak mau atau nggak pengen nonton, tapi memang nggak mampu aja dapat vibe yang sama gitu. Harus ada apa namanya, trigger khusus untuk bisa menikmati vibe era Showa yang 70-an. Iya. Dan apalagi P-Production ya. Maksudnya kalau Toei mungkin masih ya oke lah. Iya. Tapi Iya sih. Itu belum ngomongin Bike Crosser loh ya. Bike Crosser. Itu lebih kacau lagi. Itu lebih absurd. Tapi Toei. Ya maksudnya itu Toei yang udah udah established sebenarnya. Tapi mereka udah kehilangan. Kita 80-an kan. Itu udah. Aku nggak bilang Bike Crosser jelek ya. Benar. Tapi off sih kayak ya udah. Tapi bertahan setahun kan dia. Itu tuh maksudnya ya sama off-nya kayak Metalder gitu-gitu. Nah, Metalder aku suka. Aku suka desainnya, tapi ternyata cerita di balik layarnya wow, itu chaos. Nanti kita bahas sendiri. P-Production juga punya superhero yang aku tonton lagi, teman-teman, judulnya Spectreman. Spectreman itu Ultraman yang aneh sekali. Nanti dibahas, Mas. Yes, itu kita akan bahas. Walaupun ya cara kita memperlihatkan tuh ya begitu, ada kita lihat gitu ya. Karena memang resource-nya cuma segitu. Iya. Oke, itu aja teman-teman untuk nostalgia tokusatsu kali ini dari P-Production Kaiketsu Lion Maru. Kalau kalian punya kenangan terhadap Lion Maru, tulis aja di kolom komentar. Yang pengen kami bahas tokusatsu yang lain juga tulis aja di kolom komentar gitu sih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen tadi di video ini. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye.